Pemirsa, operasi tangkap tangan KPK kembali membuahkan hasil dengan tertangkapnya 4 tersangka yang diduga melakukan korupsi anggaran di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Sejumlah pemerhati menyebut keberhasilan KPK tidak lepas dari metode penyelidikan yang biasa mereka lakukan selama ini, termasuk juga penyadapan. Lalu apakah metode penyadapan yang kerap menjerat sejumlah tersangka masih perlu ditinjau ulang? Atau memang masih adakah aturan penyadapan yang perlu diperbaiki? Sore ini kita akan mengupasnya. Langsung saya perkenalkan para narasumber saya. Dari sebelah kiri dulu, anggota Komisi 3 dari fraksi PDIP, Bapak Masinton Pasaribu. Halo Bang, apa kabar? Ya, selamat sore. Selamat sore. Kemudian ada juga mantan Wakil Ketua KPK yang saat ini menjadi Ketua Umum Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi, Pak Bibit Sapatrianto. Selamat sore Pak Bibit. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga pengamat hukum pidana Kang Asep Iwan Irawan. Selamat sore Kang Asep. Selamat sore Mbak Api, selamat sore Bapak-Bapak. Oke, baik, kita akan membahas mengenai ini juga masih marah kontroversinya, terutama soal penyadapan. Kalau saya tanya ke Pak Bibit terlebih dahulu, Pak, kalau menurut Anda dalam sesuai dengan juga pengalaman Anda dulu sebagai Wakil Ketua KPK, menurut Anda dalam operasi tangkap tangan seperti ini, proses penyadapan biasa dilakukan dan perannya seperti apa, Pak? Begini ya, untuk menentukan seseorang menjadi tersangka itu harus ada paling tidak 2 alat bukti. 2 alat bukti tadi, pertama didapat dari saksi pelapor. Saya ngasih duit pada orang itu, gitu ya, nyuap kan ya, bribery. Nah kemudian yang kedua harus didukung lagi. Nah ini dalam Undang-Undang 20 tahun 2001 itu pasal 26A itu disebutkan bahwa petunjuk itu petunjuk kan ada 5 alat bukti itu, saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka, petunjuk, kemudian dokumen surat-surat. Nah petunjuk ini diartikan di dalam pasal 26A itu adalah sebagai hasil informasi yang didapat dari penyadapan, ya, dokumen yang didapat dari hasil penyadapan. Ini sangat menentukan. Jadi orang itu bisa mungkir. Ada yang saya baca di dalam berita acara itu hanya nama dan alamat saja yang jelas dijawab. Selebihnya nggak tahu, nggak inget, dihukum 18 tahun. Ditangkap tangan juga, tangkap tangan. Nah ini betapa pentingnya aspek penyadapan ini, dan memang korupsi ini adalah extraordinary crime. Sehingga tidak bisa ditangani dengan KUHAP biasa, nggak bisa. Harus KUHAP luar biasa juga. Oke, harus juga KUHAP-nya luar biasa ya Pak ya. Dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Kita tahu ini dari DPR inisiatifnya, Pak Masinton. Kalau menurut Anda ini perlu atau tidak sih direvisi? Karena kalau saya kutip ada Wakil Ketua Komisi Anda ini mengatakan, Benny Kaharman mengatakan situasinya sudah sangat mendesak untuk dilakukan revisi. Mendesak kayak apa sih sebenarnya? Iya, jadi revisi itu kan disesuaikan untuk menjawab tantangan penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi ke depan. Kita tahu umpama ada proses 3 kali kalah dalam pra-peradilan nih KPK. Berarti ada celah-celah yang dimanfaatkan, ya, celah-celah dalam perundang-undangan tadi yang dimanfaatkan untuk mengalahkan KPK tadi. Nah, kita kan pengen memperkuat peran-peran ini karena kita tahu bahwa korupsi ini sebuah kejahatan luar biasa tadi. Maka kewenangan luar biasa juga harus juga diberikan, dan tapi itu harus diatur. Salah satunya adalah penyadapan tadi. Nah, penyadapan ini kan tetap kita perlukan, tapi dia juga tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia dan juga privasi orang per orang. Tapi yang ditranskrip kan juga yang berkaitan dengan kasus, bukan urusan yang lain-lainnya kan, seperti di persidangan kita dengar atau transkrip yang di verbatim yang dibuat gitu. Penyadapan itu harus untuk penegakan hukum tadi. Sepanjang dengan kasus-kasus itu. Kita mau ambil contoh umpama bagaimana ketika Ketua KPK Antasari menyadap yang namanya almarhum Nasruddin. Ya. Apakah itu untuk penegakan hukum atau memang ada urusan lain? Ternyata kan di kemudian hari hasil penyadapan itu Antasari dikenakan pembunuhan berencana. Berarti kan di luar konteks itu. Nah, kita menghindari itu saja. Jadi kewenangan penyadapan tadi bukan dihilangkan tapi diatur agar tidak bertentangan dengan privasi warga negara kita. Di negara manapun
hak penyadapan itu juga diatur. Oke. Gitu. Jadi negara boleh mengatur itu agar kewenangan penyadapan yang luar biasa ini tidak disalahgunakan. Kalau kita lihat salah satu majalah nasional dalam minggu ini ya, itu membeberkan bagaimana rekaman hasil penyadapan terhadap perwira tinggi Polri, pimpinan partai politik dan mantan kepala BIN serta yang lain-lainnya yang itu tidak berkaitan dengan kasus apapun. Dan itu disampaikan salah satu penyidik KPK itu pada sidang Mahkamah Konstitusi. Kita bisa bayangkan kalau terjadi penyimpangan kewenangan tadi itu. Nah, kita hanya mengatur itu saja sebenarnya. Jadi tetap dalam konteks sisi penegakan hukum penyadapan tadi. Oke, baik. Kang Asep, Anda melihat seperti apa, Kang Asep? Soal penyadapan ini kan sudah menjadi masalah. Sejak tahun 76 kita punya telekomunikasi Palapa, kemudian lainnya Undang Telekomunikasi tahun 99. Ada kurang lebih 13 undang-undang mengatur tentang penyadapan narkotika, psikotropika, teroris, advokat, bahkan undang HAM-nya mengatur ya, termasuk undang tipikor. Kan persoalan pertama, apakah penyadapan ini bertentangan hak asasi manusia, dikata Pak Masinton. Kita punya 3 putusan Mahkamah Konstitusi, 2003, 2006, sampai 2010. Tidak bertentangan hak asasi manusia dalam rangka penegakan hukum. Nah, cuman kan masalah pengaturannya bagaimana. Nah, sekarang pengaturannya, kita data normatif itu. Sekarang data empiris. Selama ini KPK diberi kewenangan penyadapan kan. Dari hampir 100 lebih penyadapan, goal semua kan. Artinya apa? Selama ini KPK di jalan on the track kan? Di jalur yang benar. Di jalur yang benar. Jadi ketika di jalur KPK melaksanakan penegakan hukum sesuai penyelidikan dan penyidikan menggunakan penyadapan, artinya sudah benar. Memang ada oknum-oknum yang melakukan tindakan luar itu, tapi itu kan personal bukan institusional. Nah, persoalannya sekarang ketika ada KPK berhasil dengan penyadapan akan dikurangi. Jadi masalah kan ketika normatif pengatur undang-undang tidak hanya undang KPK aja yang mengatur dari pasal 26A Undang-Undang Tipikor maupun Undang-Undang 30 2002, tapi ada undang-undang lain juga yang mengatur penyadapan ya sampai BIN dan seterusnya. Nah, persoalannya kenapa harus dikurangi gitu kan? Harusnya ditambah. Diatur bilang ya. Diatur. Bukan dikurangi. Undang-undang telekomunikasi. Itu saya diatur, dan 99 itu diatur, sudah banyak sekali gitu. Jangan sampai. Cuma yang jadi masalah sekarang suka ada wacana, kan wacana karena belum jelas RUU-nya kan, bahwa penyadapan itu harus di penyidikan bukan di penyelidikan. Loh, penyidikan itu udah ketahuan tindak pidana, udah ketahuan tersangkanya. Kalau dalam penyidikan udah dikasih penyadapan, lo ngapain? Emang pohon karet mau disadap kalau sudah tersangkanya? Justru KPK itu pembuktiannya sulit, extraordinary, kejahatan serius, harus mencari. Nah, selama ini berhasil dengan penyadapan di tahap penyelidikan. Jangan di tahap penyidikan. Kota penyidikan udah tahu tersangkanya. Itu yang aneh. Apa lebih parah lagi? Ada petinggi negara ya. Wakil petinggi negara mengatakan, jangan-jangan pacaran disadap. Loh, emang pejabat kerjanya pacaran. Kalau mau tambah istri atau tambah pacaran kan nggak ada masalah, silakan urusan pribadi. Cuman betul tadi Mas Yunus mengatakan, jangan yang sifatnya pribadi dikemukakan dalam persidangan. Yang selalu yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Anda melihat ini mendesak atau tidak sesuai dengan tadi tanggapan dari Pak Sekarang ini Masinton? persoalannya, kalau sekarang undang-undang KPK dirubah, harus ada naskah akademis dong. Apa latar belakangnya? Apa argumennya? Apa nalarnya akan dirubah? Nah, kalau sekarang isunya penyadapan. Dan alasan 3 kali kalah dalam proses peradilan? Sekarang saya katakan, 3 kali. Pertama kan perluasan penetapan. Ya, sekali lagi perluasan penetapan. Selama ini juga tidak pernah gol. Kedua, alat bukti. Ketiga, penyidik. Tidak bicara soal kadar penyadapan yang 3 ini. Dan yang satu juga kan diserahkan ke jaksa, ke polisi. Yang kedua juga dijadikan lagi tindak pidana. Yang ketiga sekarang ada proses kan. Kemarin banding, sekarang PK. Artinya apa? KPK merasa benar. Jangan karena 3 persoalan pra-peradilan sekarang ya undang-undang KPK dirubah. Yang kedua. Nah, sekarang yang pra-peradilan ini tidak hubungannya dengan penyadapan. Justru kan sebaliknya. Kalau sekarang KPK kemarin tidak benar misalkan menetapkan tersangka, berarti ketika menemukan alat bukti kurang. Makanya seharusnya bagaimana pengaturan penyadapan diberi kewenangan kepada KPK sedemikian rupa supaya KPK mendapatkan alat bukti supaya tidak kalah di peradilan. Bukan penyidikannya penyadapannya dipindahkan ke penyidikan. Itu yang fatal. Oke, Pak Bibit, saya lihat Anda tertawa. Kenapa Anda tertawa? Nanti kita akan bahas sejauh mana arti dari tertawanya Pak Bibit ini. Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Prime News. Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan. Pak Bibit tadi saat Pak Asep menyatakan jangan kemudian penyadapannya dipindah dari proses penyelidikan jadi ke penyidikan. Anda tertawa, kenapa Pak? Ya begini. Ada yang lucu? Logikanya mungkin? Gini loh, jadi kalau yang sakit kepalanya digaruk kakinya gitu. Jadi nggak nyambung. Nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung.
Undang-undang KPK memang belum sempurna, itu perlu disempurnakan. Tapi bukan karena penyadapannya. Penyadapan biarin aja lah. Apa sih yang dirugikan siapa penyadapan KPK itu kan? Kalau katakanlah tadi diberi contoh Antasari, berarti Antasari nggak benar dan Antasari pun sudah ditindak, ya kan? Ya, orangnya ditindak bukan peraturannya. Contoh gini, ya. Ini ada pemancar, ada komputer, kemudian ada dihubungkan, kemudian ada gedung tinggi di sini, ya. Kemudian ini nggak nyambung ke sana karena terhalang gedung ini. Komputernya dipindah, bukan itu, alat hubungannya yang harus diganti gitu loh. Jadi terapinya itu harus pas dengan sakitnya, bukan itu. Jadi boleh aja Undang-Undang KPK diperbaiki, memang betul. Sekarang kekosongan pimpinan segala macam itu perlu harus segera ditanganin gitu loh. Bahkan sampai ada rekayasa pada pimpinan. Ingat nggak cicak buaya itu kan? Itu rekayasa bener. Dan ditayangkan di MK itu rekayasanya itu. Bukan penyadapannya ditayangkan itu, memang ditayangkan. Karena itulah hasil rekaman rekayasanya itu. Kalau Anda membaca ada apa sih Pak Bibit dengan kemudian agak semangat, agak getol ini untuk merevisi Undang-Undang KPK? Ya kemungkinan besar takut kena orangnya itu. Gitu ya? Oke, benar seperti itu. Maksud saya lihatnya ke Bang Masinton nih. Yang membuat undang-undang juga takut jangan-jangan ini jadi bumerang, mending dirubah aja gitu. Takut kena. Tidak sesederhana itu. Di negara manapun dia diatur oleh undang-undang. Yang kan gini, kewenangan besar itu kan harus juga diatur agar tidak disalahgunakan. Nah, negara harus mengatur itu. Kekuasaan presiden aja tak terbatas. Itu kekuasaan presiden loh. Nah, apalagi kewenangan penyadapan juga jangan tak terbatas, harus teratur, harus juga diatur. Agar apa? Sepanjang penyidikan itu untuk penegakan hukum ya. Tapi kan kita juga tidak bisa memprediksi bahwa penyadapan tadi digunakan untuk hal-hal lain gitu. Tadi contoh tentang Pak Antasari aja itu salah satu contohnya. Walaupun beliau dihukum tapi bahwa hasil penyadapan tadi digunakan untuk tapi itu kan di institusi lain Pak Masinton. Tapi di KPK kan selama ini tidak pernah terbukti kan semua perkara 100 lebih kan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung. Artinya ketika KPK melakukan penyadapan di penyelidikan dianggap benar kan. Untuk menguji hasil penyadapan itu ada loh ya. Ada undang-undang tentang pengadilan tindak pidana korupsi ya. Pasal 28 ya, Undang-Undang nomor 46 tahun 2009 itu ada. Jadi ini benar nggak di penyadapan ini? Ini diuji di situ oleh hakim pengadilan, jadi bukan hakim pra-peradilan. Undang-Undang yang uji 36 tahun 99 tentang telekomunikasi kan juga diatur tentang itu. Dan kemudian turunan dari undang-undang ini juga tadinya, cuman karena penentangan publik yang kuat, rencana peraturan pemerintah ketika Kominfo-nya itu menterinya Pak Tipatul ya, mengatur tentang penyadapan itu juga. Nah jadi memang yang perlu diatur itu adalah agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan tadi. Itu saja sebenarnya. Dengan cara kemudian meminta tanda tangan dari ketua pengadilan itu juga termasuk menjadi cara kita kalau ketua pengadilan sekarang banyak. Sekarang hakim juga yang tertangkap. Kalau ketua pengadilannya nanti dicurigai disadap bagaimana? Apalagi dia mau bocorkan, misalnya ketua pengadilannya. Poinnya adalah dengan panjangnya birokrasi, celah kemudian bocor dan kehilangan informasi atau data bukan semakin besar Pak Masinton. Ya kecuali hakim kan kita harus diminta ke pengadilan bahwa pengadilannya masih kong kali kong itu lain dulu ya, itu penataannya gitu. Tapi undang-undang itu harus mengatur itu, undang-undangnya harus mengatur, nggak boleh dibiarkan kewenangan itu hingga tak terbatas gitu. Iya memang nggak. Kan kekuasaan itu cenderung korup. Kewenangan yang sedemikian besar kalau tidak diatur. Anda lihat KPK arahnya ke sana jika tidak diatur. Iya. Korup, kemudian abuse of power. Iya kan kejadian. Kasus Antasari itu aja. Ini kasus Antasari itu bagaimana di atas nama pimpinan KPK menyadap yang namanya Nasruddin pada saat itu ketika tidak ada indikasi korupsi. Ya, pada kasus Nasruddin ternyata hasil penyadapan itu digunakan untuk kejahatan lain. Nah, itu kan harus diatur gitu. Itu yang sudah terjadi loh. Nah, maka agar tidak lagi terjadi ke depan perlu diatur gitu loh Mbak. Oke, boleh saya tanya Pak Bibit. Pak Bibit mungkin juga banyak orang pemirsa kita orang awam yang tidak mengerti proses penyadapan di KPK kurang lebih birokrasinya atau urutannya seperti apa sih Pak secara administrasi? Itu harus lewat
ini ya, lewat apa usulan ini ada laporan begini-begini, ya, kemudian dia sudah bisa indikasi tersangkanya itu kuat, kemudian dia dibuatkan surat perintah penyadapan itu. Soal kemudian kasus Nasruddin yang tadi diangkat oleh Pak Masinton, ada kewenangan yang digunakan oleh pada saat itu Ketua KPK menyadap, itu bagaimana prosesnya kok bisa kemudian sadapan itu tetap terjadi ya, mungkin, di luar mungkin urusan kasus? alasannya lain, alasannya juga ada korupsi juga di situ. Nah, artinya kan gini Pak, bahwa benar ketika ada indikasi korupsi terhadap Nasruddin contoh pada saat itu ya. Oke, kemudian sekian lama dihentikan ketika tidak ada indikasi itu. Tetapi hasil dari proses penyadapan tadi digunakan untuk kejahatan oleh pembunuhan pribadi berencana dia, tadi. Iya, artinya gitu loh Pak. Berarti Nah, kita kan pribadinya harus yang salah. Iya, bukan KPK-nya yang salah, pribadinya yang salah. Makanya harus diatur itu Pak, gitu loh, agar tidak ada nanti penyimpangan dari pribadi-pribadi. Tapi tidak harus lapor ke kemana ketua pengadilan. Oke, keberatannya adalah tidak harus lapor ketua pengadilan. Karena takut bocor, takut kemudian ada peluang Iya, untuk juga penyalahgunaan data. Kalau kan karena ada inisiatif dari DPR atau siapapun yang mengajukan inisiatif ada penyadapan harus diatur, sebenarnya sudah cukup lengkap, tegas, tuntas. Katakanlah undang-undang KPK-nya dirubah, KPK kan pengadilannya dirubah. Ingat di undang-undang Tipikornya ada pasal 26. Tidak hanya undang Tipikor, ada undang-undang nomor 8 tahun 2011, undang-undang ITE pasal 5, perluasan alat bukti dokumen elektronik, elektronik itu dalamnya ada penyadapan. Kalau itu hilang mesti ada undang-undang ini. Artinya ketika satu undang-undang dirubah, apalagi undang KPK yang sifatnya khusus, kalau induk-induknya udah nggak dirubah, ini masih beraturan, masih ada memungkinkan. Maka saya bilang ketika penyadapan akan dikatakanlah diatur dengan rinci, membatasi kewenangan lain, ini harus ada. Itu. Jadi nggak bisa hanya parsial menghapus satu undang-undang. Ada undang-undang lain, saya bilang 13 undang-undang berkaitan. Jadi ketika dirubah satu, KPK bisa menggunakan undang-undang lain, kalaupun itu sudah digolkan, karena masih berkaitan dengan yang lain. Tapi sekiranya pengaturannya jelas. Kalau tadi yang terjadi katakan Pak Masinton, itu adalah penyalahgunaan oknum orang personal, ya. Tapi institusional prosedur, aturannya saya kira sudah jelas. Tegas. Sudah cukup? Sudah cukup menurut saya. Dan selama ini kan tadi saya katakan, selama ini penggunaan penyadapan dilakukan oleh penyidik KPK atau penyidik-penyidik lain, selama ini kan dikuatkan, walaupun ada di instansi lain yang tadi ada penyalahgunaan ketika penyadapan itu ya, misalkan bocor, kemudian juga dijadikan komoditas, ya itu semua yang ada. Tapi selama ini di KPK udah teruji gitu kan, bahwa masalah penyadapan tidak pernah ada. Ini kalau mau kasih contoh Pak Antasari itu kan ya personal yang dilakukan. Nah saya pikir sekarang kenapa isunya ke penyadapan? Kayak tadi katakan tidak, Pak Masinton mengatakan tidak semudah. Jangan-jangan selama ini kan kena teman-teman Pak Masinton yang sering kena sadap gitu kan. Kadang disangkanya pohon karet Salah tadi. satunya. Tapi Pak, bagaimana kemudian ini membalik logika, menjawab pertanyaan masyarakat soal jangan-jangan DPR punya upaya untuk melemahkan KPK? Tidak, lewat penyadapan ini. Justru ya revisi Undang-Undang KPK ini kan sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019. Dan kemudian kemarin ada beberapa peristiwa tentang pra-peradilan tadi. Dan tentu penyadapan juga kita mendengar dari masukan dari masyarakat juga banyak yang tentang penyadapan itu yang juga bertentangan dengan hak-hak pribadi dia gitu. Nah yang kita atur adalah. Jadi dia tahu dia disadap gitu ya Pak? Kurang lebih mereka tahu bahwa mereka disadap oleh KPK. Kita baca saja kalau keterangan umpama dalam majalah salah satu majalah ya, saya tidak sebut di sini ya, bagaimana hasil rekaman tadi itu bisa bocor keluar gitu. Di luar penyidikan, di luar penyelidikan. Nah itu kan ada penyalahgunaan di sana. Saya pikir kalau media itu melakukan pembocoran itu merupakan rahasia negara, saya kira media itu harus diproses. Karena dia penyalahgunakan itu informasi rahasia negara. Nah, itu termasuk yang membocorkan, ya, bukan rumahnya yang dibakar, bukan. Tidak, itu jadi yang pelakunya itu. Jadi bukan rumahnya yang mau kita ini kan aturannya. Aturan kewenangan tadi kan gini Pak. Ya. Yang mau kita ini kan tuh yang menyalahgunakan tuh kan oknumnya. Bagaimana kewenangan yang diberikan tadi disalahgunakan kan gitu Pak ya. Dan itu terjadi loh. Nah sekarang kewenangan menyadap dan kewenangan membocorkan lain loh Pak. Berbeda. Ya, beda loh. Membocorkan jelas pelanggaran terjadi di situ. Kode etik juga dilanggar, undang-undang juga dilanggar. Kenakan pasal itu. Artinya gitu loh Pak. Artinya bahwa kita melihat ada celah bagaimana ya penyalahgunaan kewenangan itu masih ada celah dalam proses penyadapan tadi. Nah itu kan harus diatur supaya rigid, ketat. Nah tetapi dalam konteks untuk menelusuri penyelidikan kejahatan,
silahkan KPK menggunakan kewenangan tadi itu gitu loh. Yang mau kita aturkan agar jangan sampai kewenangan ini bukan untuk penegakan hukum tadi. Itu yang makanya mungkin nanti kan di sanksi Pak. Ketika ada penyalahgunakan penyadapan oleh oknum penyidik atau penyidik, orang itu ditindak dengan sanksi yang tegas. Bukan aturannya yang dirubah sistemnya, tapi sanksi bagi mereka yang menyalahgunakan aturan penyadapan. Itu yang sanksi harus kena sanksi yang tegas. Yang jelas ini, ya. Kita 98 menggebu-gebu melawan korupsi. Apa yang terjadi sampai sekarang? Korupsi masih merajalela. Apa artinya? Tidak semua sadar bahwa korupsi harus dilawan. Makanya saya dirikan gerakan masyarakat perangi korupsi. Harus masyarakat. Kalian promosi di Pak ya? Harus masyarakat yang kita gerakkan melawan korupsi. Karena apa? Apa teman-teman di DPR dulu waktu itu bilang, bukan Anda ya, tapi teman-teman yang terdahulu. Pejuang 98 dia. 98 juga. Kita tetap semangatnya adalah bagaimana KPK ini anak durhaka katanya. KPK anak durhaka. Durhaka, anak durhaka. Karena apa? Bapaknya itu yang melahirkan undang-undang itu. Oke. Jangan-jangan mungkin bukan anak durhaka, anak adopsi yang dimatiin. Oke, sekarang Pak, kemudian kalau misalnya kita mendengar kedua pendapat ini dan Anda tetap mengukuhkan bahwa ini harus diatur. Apa mekanisme pengaturannya? Dengan meminta tanda tangan ketua pengadilan seperti itu? Ya, salah satunya itu ya penetapan pengadilan ya. Dan kemudian juga negara kan juga harus mencatatkan itu. Kalau selama ini kan cukup di komite pengawas ya, komite pengawas saja gitu. Nah, di negara manapun juga dimintakan putusan pengadilan. Jadi dicatatkan dalam lembaran negara tadi. Butuh berapa lama nih Pak? Karena kan kita kan juga berkejaran dengan waktu, dengan transaksi haram gitu Pak. Teknis waktunya kan bisa diatur ya di bawah undang-undang. Teknisnya bisa lewat peraturan presiden atau apalah ya. Nah yang jelas kita juga pengen cepat ya penanganan korupsi ini, penyelidikan dan penyidikannya. Tapi juga jangan sampai melanggar privasi warga negara. Oke, baik. Ini sebentar, kita harus jeda. Soal kemudian yang alasan yang terus ditekankan oleh Bang Masinton adalah soal jangan sampai melanggar hak asasi, kemudian juga melanggar privasi. Apa kemudian jika memang ternyata Anda punya solusi untuk menjawab pertanyaan dari anggota DPR ini? Kita lanjutkan sesaat lagi. Kang Asep tetaplah bersama kami di Perangkat. Tapi Pak, bagaimana kemudian ini membalik logika menjawab pertanyaan masyarakat soal jangan-jangan DPR punya upaya untuk melemahkan KPK? Tidak, lewat penyadapan ini. Justru ya revisi Undang-Undang KPK ini kan sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019. Dan kemudian kemarin ada beberapa peristiwa tentang pra-peradilan tadi. Dan tentu penyadapan juga kita mendengar dari masukan dari masyarakat juga banyak yang tentang penyadapan itu yang juga bertentangan dengan hak-hak pribadi dia gitu. Nah yang kita atur adalah. Jadi dia tahu dia disadap gitu ya Pak? Kurang lebih mereka tahu bahwa mereka disadap oleh KPK. Kita baca saja kalau keterangan umpama dalam majalah salah satu majalah ya saya tidak sebut di sini ya bagaimana hasil rekaman tadi itu bisa bocor keluar gitu. Di luar penyidikan, di luar penyelidikan. Nah itu kan ada penyalahgunaan di sana. Saya pikir kalau media itu melakukan pembocoran itu merupakan rahasia negara, saya kira media itu harus diproses. Karena dia penyalahgunakan itu informasi rahasia negara. Nah, itu termasuk yang membocorkan. Ya, bukan rumahnya yang dibakar, bukan. Tidak, jadi yang pelakunya itu. Jadi bukan rumahnya yang mau kita ini kan aturannya. Aturan kewenangan tadi kan gini Pak. Ya. Yang mau kita ini kan tuh yang menyalahgunakan tuh kan oknumnya. Bagaimana kewenangan yang diberikan tadi disalahgunakan kan gitu Pak ya. Dan itu terjadi loh. Nah sekarang kewenangan menyadap dan kewenangan membocorkan lain loh Pak. Berbeda. Ya, beda loh. Membocorkan jelas pelanggaran terjadi di situ. Kode etik juga dilanggar, undang-undang juga dilanggar. Kenakan pasal itu. Artinya gitu Pak. Artinya bahwa kita melihat ada celah bagaimana ya penyalahgunaan kewenangan itu masih ada celah dalam proses penyadapan tadi. Nah itu kan harus diatur supaya rigid, ketat. Nah tetapi dalam konteks untuk menelusuri penyelidikan kejahatan, silahkan KPK menggunakan kewenangan tadi itu gitu loh. Yang mau kita aturkan agar
jangan sampai kewenangan ini bukan untuk penegakan hukum tadi. Itu yang Ya makanya kemarin nanti kan di sanksi Pak. Ketika ada penyalahgunakan penyadapan oleh oknum penyidik atau penyidik, orang itu ditindak dengan sanksi yang tegas. Bukan aturannya yang dirubah sistemnya, tapi sanksi bagi mereka yang menyalahgunakan aturan penyadapan. Itu yang sanksi harus kena sanksi yang tegas. Gini deh, Pak. Yang jelas ini, ya kita 98 menggebu-gebu melawan korupsi. Apa yang terjadi sampai sekarang? Korupsi masih merajalela. Apa artinya? Tidak semua sadar bahwa korupsi harus dilawan. Makanya saya dirikan gerakan masyarakat perangi korupsi. Harus masyarakat. Kalian promosi di panggung ya. Harus masyarakat yang kita gerakkan melawan korupsi. Karena apa? Apa teman-teman di DPR dulu waktu itu bilang, bukan Anda ya, tapi teman-teman yang terdahulu. Pejuang 98 dia. 98 juga. Kita tetap semangatnya adalah bagaimana KPK ini anak durhaka katanya. KPK anak durhaka. Durhaka, anak durhaka. Karena apa? Bapaknya itu yang melahirkan undang-undang itu. Oke. Jangan-jangan mungkin bukan anak durhaka, anak adopsi yang dimatiin. Oke, sekarang Pak, kemudian kalau misalnya kita mendengar kedua pendapat ini dan Anda tetap mengukuhkan bahwa ini harus diatur. Apa mekanisme pengaturannya? Dengan meminta tanda tangan ketua pengadilan seperti itu? Ya, salah satunya itu ya penetapan pengadilan ya. Dan kemudian juga negara kan juga harus mencatatkan itu. Kalau selama ini kan cukup di komite pengawas ya, komite pengawas saja gitu. Nah, di negara manapun juga dimintakan putusan pengadilan. Jadi dicatatkan dalam lembaran negara tadi. Butuh berapa lama nih Pak? Karena kan kita kan juga berkejaran dengan waktu, dengan transaksi haram gitu Pak. Teknis waktunya kan bisa diatur ya di bawah undang-undang. Teknisnya bisa lewat peraturan presiden atau apalah ya. Nah yang jelas kita juga pengen cepat ya penanganan korupsi ini, penyelidikan dan penyidikannya. Tapi juga jangan sampai melanggar privasi warga negara. Oke, baik. Ini sebentar, kita harus jeda. Soal kemudian yang alasan yang terus ditekankan oleh Bang Masinton adalah soal jangan sampai melanggar hak asasi, kemudian juga melanggar privasi. Apa kemudian jika memang ternyata Anda punya solusi untuk menjawab pertanyaan dari anggota DPR ini? Kita lanjutkan sesaat lagi. Kang Asep tetaplah bersama kami di Prangkadian. Baik, Bapak-Bapak kita lanjutkan. Kang Asep, Anda mau menjawab soal itu. Bagaimana menjawab soal melanggar HAM dan juga privasi? Masalah HAM diatur pasal 28 Undang-Undang 45. Tapi juga ada J yang dibatasi oleh undang-undang. Karena itu saya bilang lahir beberapa perundang-undangan, 13 undang-undang yang mengatur penyadapan. Orang boleh menyatakan, orang boleh profesi mengatakan telepon pacaran mau gimana pun pakai online sekarang kan musimnya online sekarang. Tapi ketika itu dibatasi oleh undang-undang yang menyangkut itu ada tadi pertukaran haram, barang haram, jual beli haram, ya kena atur undang-undang. Makanya saya bilang undang-undang penyadapan ini bagian dari hukum acara. Konstitusi kita 24 ayat 5 mengatakan bahwa hukum acara itu harus dengan undang. Artinya apa? Penyadapan harus diatur dengan undang. Tidak boleh diatur di bawah undang-undang. Karena apa? Jangan sampai melanggar HAM. Dan ini masalah ini 2003, 2006, 2010 sudah diuji di MK. Ya, bahwa masalah pelanggaran terhadap HAM tidak kata Mahkamah Konstitusi. Karena ini adalah dalam rangka penegakan hukum di mana penegak hukum harus sesuai dengan undang-undang. Tapi benar kata Pak Masinton, jangan sampai pengaturan tadi disalahgunakan. Itu aja yang penting. Itu kan dilemanya itu. Tapi aturannya sudah jelas dan tegas. Itu tidak melanggar HAM. 28I maupun 28J. Tidak melanggar HAM. Tidak melanggar. Udah diuji kok. Dan konsideran semua undang-undang menjatuhkan undang-undang itu. Pak Bibit silakan. Dan satu-satunya institusi yang boleh melanggar HAM itu adalah penegak hukum. Ya. Karena berdasarkan hukum. Kalau dia sendiri tidak bekerja tidak berdasarkan hukum, dia kena. Asal dia bekerja sesuai dengan koridor hukum, walaupun melanggar HAM, nangkep orang itu melanggar HAM, ya, kebebasan seseorang kan, membatasi kebebasan seseorang melanggar HAM juga itu, tapi dibenarkan oleh undang-undang. Di undang-undang HAM aja diatur kok penyadapan. Negara memang masa kan. Oke, Pak Masinton, kemudian apakah mungkin jika revisi ini karena sudah juga masuk prolegnas tapi tidak jadi berjalan? Dia masuk prolegnas long term. Jadi ya dia tetap dalam pembahasan bahwa itu kapan nanti tergantung kesepakatan antara
legislatif dan eksekutif, DPR dan pemerintah. Jadi boleh ditunda ya. Boleh. Draftnya sudah ini ada kan sejauh ini. sudah masuk 2015-2019. Nah DPR sedang menyiapkan draftnya tadi, kan itu. Tidak hanya itu loh, Pak. Usulannya- Pembentukan perundang-undangan itu ada naskah akademis, yang kedua lebih penting lagi partisipasi publik, yang ketiga pemangku kepentingan yaitu KPK harus didengar. Tanpa itu nggak boleh tuh Undang-Undang 12 tahun 11 pembentukan undang-undang. Kemarin pada saat rapat Komisi 3 dengan Aja baru masukan KPK kan? juga kita mintakan supaya KPK memberikan masukan dalam revisi undang-undang KPK nanti. Oke, jadi kemudian masih panjang kayaknya ini urusan Belanda masih jauh lah, revisi Belanda masih jauh undang-undang lah. KPK ini. Oke. Udah jauh. Tapi boleh kita minta gambaran Pak, kalau misalnya ternyata memang tetap digolkan soal revisi soal penyadapan dan penuntutan ini, kalau di bayangan Anda itu jalannya ke depan KPK akan seperti apa sih Pak? Ya tertatih-tatih, artinya bribery itu tidak akan bisa kebongkar. Karena kita pernah punya kasus, pelapornya jelas, uangnya juga jelas, ya hanya aliran dananya nggak jelas, pengakuan tersangkanya juga nggak ada, kemudian dukungan alat bukti dari penyadapan juga nggak ada, kita nggak bisa mentersangkakan orang itu. Dan orang itu masih hidup sekarang. Nah, saya berani mengatakan jantungnya KPK ada di penyadapan dan SP3 yang dia punya. Kalau yang dia nggak punya itu. Kalau itu dihilangkan, hilang KPK. Oke, itu Ya, jantungnya, itu datanya letak itu. kekuatannya. Kita sepakat di situ, sepakat kita. Kewenangan penyadapan itu bukan dihilangkan, gitu ya. Jantungnya memang di sana, tapi jangan sampai disalahgunakan. Itu aja. Contoh kemarin itulah, apa kaitannya umpama menyadap yang namanya salah satu pimpinan partai politik dan dan mantan kepala BIN, ya. Apa kaitannya dengan kasus korupsi? Tidakkah itu Nggak ada. personal Pak? Itu Itu- urusannya personal? Iya. Penyalahgunaan kewenangan Ya, oleh makanya urusan diatur. personal. Iya, karena personal lah yang Tapi mengoperasikannya. kemudian mengganggu bukan jalannya robot. sebuah kinerja organisasi, tidakkah itu? Maka itu sudah diatur. melanggar undang-undang Kewenangan itu. itu kan yang Sudah melanggar undang-undang. orang. Gitu loh, kewenangan itu kan diberikan kepada orang atas nama institusi. Kalau orang tersebut menyalahgunakan, kan fatal. Nah, itu yang perlu diatur. Jadi, di negara manapun diatur kok, gitu loh. Dan kita pun mengatur itu adalah agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam hal penyadapan tadi. Itu saja. Oke, apa perlu Saya ambil contoh yang lembaga kemarin pengawas aja. khusus penyadapan yang mengawasi penyadapan ini menurut Anda? Tidak Ya, perlu. ada undang-undang telekomunikasi juga, Undang-undang IT. ada undang-undang IT, dan juga apa namanya dalam hal ini kan berkaitan dengan tugas KPK kan juga agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan tadi itu maka diatur di dalam undang-undang KPK. Begitupun juga nanti undang-undang lainnya baik berkaitan dengan kewenangan kepolisian, kejaksaan gitu ya. Harus diatur memang. Oke. Kan gini Mbak Api, Kang Asep. kan penyadapan ini kan prosedural, dilakukan oleh penyidik atau penyelidik. Ketika ada salah penyelidikan melalui penyadapan, masih ada kuncinya pra-peradilan kok. Ya, di pra-peradilan kan ada susah. Kadang-kadang penyelidik atau penyidik melakukan penyadapan yang salah, tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan atau penyalahgunakan atau tidak sesuai dengan prosedur hukum. Itu aja kok sebenarnya. Jadi menurut Anda tetap ini sebenarnya tidak Enggak, perlu. kalau penyadapan sudah sekian udah cukup kok, udah. Justru kan selama ini saya katakan berkali-kali kan, itu jantungnya dan KPK keberhasilannya di penyadapan. Nah, yang kita khawatirkan misalkan sekarang penyadapannya diatur udah dirinci ya di pasal 26 dan seterusnya. Nah, kalau itu sekarang ada pengurangan, itu yang kita pertanyakan. Yang selama KPK berhasilnya cuma menggunakan norma-norma itu, tapi norma itu katakanlah kita nggak tahu kan naskah akademisnya atau RUU-nya ada pengurangan, kita pasti publik berhak bertanya dong ada apa? Ada apa? Oke, Pak Bibit? Tapi yang jelas di dalam pasal 12 tadi penyadapan itu nggak sendirian loh. Ya. Itu ada 9 kewenangan yang diatur dalam pasal 12. Tapi yang diributkan hanya penyadapan karena yang paling membahayakan penyadapan. Membahayakan buat siapa tuh Pak? Tadi ada bagi pacaran tadi kali Pak. Pelaku korupsi ini. Termasuk SP3 loh Pak. Pelaku SP3. korupsi. SP3 juga. Jadi bukan hanya penyadapan, ada beberapa. Sekarang SP3 itu perlu nggak? Menurut saya tetap nggak perlu. Nggak perlu. Karena sumber kolusi ada di SP3. Komoditas itu di penegak Saya hukum pernah lain. jadi Kapolres Pak. Ya. Begitu saya menjadi Kapolres, segini Pak SP3 itu Pak. Tapi kan gini juga, Pak. Tar dulu. Iya. SP3 segini Pak. Kemudian saya hanya ngecek sesuai dengan KUHAP enggak. Itu 2/3 saya kembalikan. Ternyata apa? Dia nunggu duit Pak ini Pak. Diduitkan Pak. Dan Oke, dicatat juga transaksi SP3 Pak. transaksionalnya adalah di SP3 pasal ya? 40 itu. Jadi apa KPK? Tidak hanya penyidikan loh, penuntutan. Alangkah lucunya kalau KPK sudah punya penyelidikan naik penuntutan, kok dihentikan di penuntutan? Padahal KPK penyidikan. Pasal 40 itu SP3-nya bukan hanya penyidikan, Iya, termasuk kasus-kasus penuntutan. yang Jadi kalau itu kadaluarsa. diberikan, nanti terjadi penyalahgunaan lagi. Oke. Terus yang meninggal gitu ya.
Masa selamanya status tersangka? Lain, meninggal itu lain demi hukum Kan itu gitu. SP3-nya, demi hukum itu automatically itu mah. Itu jangan ke contoh itu. Pak Ruki akhirnya salah contoh itu. Apa Bisa yang diatur dalam revisi undang-undang KPK nanti. Jadi bukan SP3 itu untuk tawar-menawar, saya rasa. Tapi memang celahnya bukan di situ, Pak. Kalau KPK melakukan itu, apa bedanya dia sama yang lain? Ya, makanya jangan ada, tidak boleh. Karena itu Ini khasnya. kebalik nih, makanya jangan ada SP3 gitu loh maksudnya Pak. Pembuat undang-undang udah harusnya. bagus, Pak. Sudah bagus supaya memageri, supaya peluang-peluang Orang KPK tadi tidak jadi dihilangkan. komunitas kan? Iya. Oke, jadi Anda berubah pikiran jangan-jangan. Tidak. Saya Ada 30 tetap tahun harus kok diskusi. perlu Harus SP3. diatur. Perlu SP3 untuk KPK menurut Anda? Perlu. Karena Demi alasannya hukum. Kalau tidak ditemukan alat bukti yang sahih, apa harus digantung terus sampai orang bertahun-tahun Pak, gini, ditetapkan Pak. jadi tersangka? Gini. Tidak bukankah jelas efek kemana. jerahnya ketika ditangani oleh Gini, KPK juga karena mereka takut karena ini Ntar tidak dulu SP3 ya? Prosedur yang ada, dia dijadikan tersangka kalau sudah ada dua alat bukti yang cukup. Kalau belum cukup, ya nggak jadi tersangka, Pak. Karena SP3 itu kan bukan tindak pidana, tidak cukup alat bukti dan demi hukum. Kalau KPK sekarang kebanyakan KPK kan 3 kali 4 kali ya, kalau nggak ada alat bukti ngapain yang menetapkan tersangka? Apalagi sekarang kan diprotes KPK sekian tahun menetapkan. Sekarang jangan sembarangan gitu kan. Karena tadi jangan sampai muncul SP3 Ya gitu itu kan. di pra-peradilan kalah terus. Oke. Ya tapi kan peradilan juga masalah, belum tuh baru Sudah 3 dari benar sekian belum ratusan. pra-peradilannya? Pra-peradilannya Saya kita masih khawatir menimbulkan pra-peradilannya masalah. Artinya begini. Sebentar, Pra-peradilannya Pak Bibit bermasalah. Anda khawatir Tiga justru perkara loh. pra-peradilannya tidak benar. Kalah pun Nggak nggak benar. boleh. Satu kali kalah pun nggak boleh. Harusnya gitu loh. Tapi Harusnya kekalahannya kan begitu. kita pertanyakan, di kali hukum juga berbeda terlepas kita setuju tidak setuju pra peradilan kan. Yang pertama kan oleh KPK diserahkan ke kejaksaan artinya KPK tidak menerima kalah. Kedua, dijadikan lagi tersangka hari ini kan. Yang ketiga upaya hukum, artinya KPK yang 3 belum jelas secara hukum belum menerima kekalahan itu. Jadi belum 3 kalah ini belum terima gol makanya gitu. kan. Oke, silakan. Iya, artinya ada celah yang bisa digunakan di sana. Ya, maka perlulah diatur dalam undang-undang tadi. Gunanya revisi itu di situ, Mbak. Jadi revisi undang-undang KPK ini bukan untuk selama ini kan gini. Seakan-akan sama kayak kontrak karya Freeport itu kita seakan-akan itu kitab suci. Revisi ini bukan untuk melemahkan, tapi memberikan kewenangan dan mengatur. Agar kita juga kerja pemberantasan korupsi di Indonesia ini bukan hanya dilakukan oleh KPK saja, juga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sehingga seluruh instansi negara ini juga saling menguatkan. Saling menguatkan. Oke. Seperti kata Kak Asep, kayaknya Belanda masih jauh. Mungkin juga kita harus, ini prosesnya masih panjang sebenarnya untuk revisi Undang-Undang KPK. Kurang lebih seperti itu ya Pak Masinton ya. Ya. Mungkin juga bagaimana tanggapan publik dan juga kita masih menunggu naskah akademisnya. Iya. Baik tidaknya, buruk produktif atau tidaknya dari Perubahan revisi pembawaan Undang-Undang undang KPK itu ini. keniscayaan harus, cuman karena kepentingannya apa, urgensinya apa. Kalau sekarang tiba-tiba mendadak harus dirubah tanpa ada alasan, tidak ada naskah akademis, pasti publik bertanya dong. Oke, baik. Nanti juga yang menjawab adalah Komisi 3 sendiri akan melakukan revisi. Terima kasih banyak Ya, Pak Masinton terima atas kasih. waktunya, Pak Bibit dan juga Kang Asep atas waktunya di Prime Time News.